Kecil soalnya. layarnya, Anopal. layarnya kecil. Awan nomor Bentar, dua. bentar, Nomor tiga bentar. speak bukan. Nomor dua idea, woi. Kelihatan belum? Awan Lala nomor nomor dua sembilan. idea. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Tiga, Dua aku aku idea. nomor enggak. tiga. Bentar, bentar Lala tuh. Awan nomor nomor dua sembilan. idea. Aku Aku nomor nomor tiga, 10. aku nomor tiga. Bentar, Awan bentar. nomor dua idea. Awan nomor dua idea. Nomor tiga speak. Awan nomor Ini dua. nomor Hei. 10. Hmm. Cara gimana sih? Oh, nomor sembilan. Eh, Opal Nomor coba tiga speak, layarnya nomor jangan, tiga speak. opalnya jangan gede Nomor teh. bentar, lima. Jadi bentar. layarnya teh Slide. kelihatan. Awan nomor dua idea, woi. Bentar ya, bentar Nomor ya. tiga. Ulang lagi, ulang lagi. Awan nomor dua idea. Eh, Dania nomor 10 poin. Nomor Iya, tiga speak. Ditulis ada nggak? belum. Nomor lima slide bukan. Awan nomor dua Bentar. idea dari tadi. Nomor satu Pilih siapa? 7. Lala Sudah. sembilan. Awan nomor Hah? dua. Nomor satu siapa tadi? Dania Ella, nomor Guys, awa guys. 9. aja lah. Dania Nomor nomor dua 9 siapa nomor dua? poin. Awa idea. Ya, betul. Kalimatnya she come up with a brilliant attention. Ya, terus yang nomor tiga. Nomor tiga Felix speaks. I need to speak with you after the meeting. Oke, nomor empat. Nomor empat nggak ada. Aku Present, present, bukan. present. Ya, I know. nomor Ini empat. nomor Nomor 1, 4 Danianya. Baik. Barusan ya, udah ish. present. I Terus, will present my report tomorrow morning. oke. Udah. Nomor lima. Slide bukan. Ya, betul. Kalimatnya I made a new slide for my presentation. Nomor lima siapa? Sarah. Oke. Terus nomor enam. Awa aja Nomor enam. jargonik. Nggak ada lagi selain awak. Bener gak jargonik, woi? Iya, betul. Oke, nomor tujuh. Julie, Oke, Yuli. teacher. Bener gak? Kata-katanya. The teacher explained the lesson clearly. Kemoy. Terus yang nomor delapan. Dania aja. Ya, boleh. Apa ada nih ya? Cuman menurut sih. Apa? Itu baca enggak geman bacana sih eta. Engagement, engagement. Eta maksudna teh. Kalimatna the game increases student engagement Oke, nomor apa? sembilan. Lala. Ya, ya, Nomor apa? 9 poin bukan. Ya, Nomor betul. 1. Oh. Kalimatnya what's the point of arguing if one listen? Tomato or Oke, chili? betul ya. Aku Nomor 10 siapa? Audira 10. Dagingnya gimana sticknya, Bun? Apa aku Iya, Audira iya, iya. Kata-katanya. nomor 10 Bintang 5. visual kata-katanya she used colorful visual to make the Approve. listen more interesting. Oke, nomor satu tadi Ainul Inul, ya? Inul. Mm-mm. Presentation bukan? Iya, betul. Kata-katanya. She gave a great presentation on climate change. Oke, tadi nomor tiga siapa ya? Namanya ya? Tadi Fe- yang jawab nomor tiga siapa? Felisa. Aku. Elisa. Oke, lanjut ya. Lanjut ke materi. So what do it mean to present? It's mean communication your talk of proposal in a way that inspire to order to listen, understand, and take action. Whether you're pitching a product, giving a report of suggestion, a solution, how you present your idea can change the outcome. Effective communication help us grow professionally, build influence, and feel more confident in this is first how to communicate ideas clearly. Second,
how to present for result, and 3, how to again support or buying for our ideas. Nah, apa sih itu presenting ideas? Menyampaikan ide tidak hanya soal berbicara di depan umum. Ini adalah kemampuan untuk menjelaskan gagasan kita dengan jelas, menarik, dan meyakinkan. Tujuannya bukan hanya agar orang mengerti, tapi juga agar mereka tertarik dan bersedia mengambil tindakan. Dalam materi ini, kita akan fokus pada 3 hal utama. Itu yang pertama, cara mengkomunikasikan ide dengan baik. Yang kedua, cara menyusun presentasi yang menghasilkan tindakan. Dan yang ketiga adalah cara mendapatkan dukungan atau persetujuan atas ide yang kita sampaikan. Terus, communication ideas. Let's start with communication. The first step is knowing your audience. You need to understand in their means. Nah, komunikasi yang baik dimulai dari mengenali siapa audiens kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi perhatian mereka, dan seberapa dalam pemahaman mereka terhadap topik kita. Selain itu, kita harus menyampaikan informasi secara singkat dan padat. Jangan terlalu bertele-tele karena pesan yang sederhana justru lebih mudah diingat. Lalu, pastikan ide kita disampaikan dengan cara yang membuatnya menempel di pikiran mereka, misalkan dengan mengulang poin penting di awal dan akhir presentasi. Terus ada design for impact. Your slide matter to keep them clean and simple. Avoid large block of text or too much information. Use high quality visual to make your message more engaging. And remember the importance of uh import wah, important of white space. Empty space on your slide help your audience focus and making everything easier to understand. Slide are not for your to read. They they are for the audience to see and remember your key point. Nah, untuk desain slide yang efektif, desain visual dalam presentasi juga berperan besar menggunakan slide yang rapi dan tidak penuh teks. Hindari memasukkan seluruh isi pembicaraan ke dalam slide. Gunakan gambar berkualitas tinggi yang relevan dengan isi. Jangan lupa beri ruang kosong agar tampilan lebih bersih dan nyaman dilihat. Slide bukan untuk dibaca penunjang penjelas kita sebagai pembicara. Nah, mungkin itu materi sebelum lanjut ada ice breaking dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada eh, tebak fakta atau palsu, to truth and a lie. The why is we will present 3 statement. To are true is false. Ask the audience to guess which one is the lie and provide their reasoning. Jadi teman-teman di sini kita akan menyiapkan 3 statement yang dimana di antara 3 itu ada 2 yang benar dan 1 yang bohong. Nah, teman-teman di sini harus apa menebak mana yang kata-katanya itu bohong gitu. Seperti contoh di sini, nomor 1, berjalan kaki bisa membantu meningkatkan mood. Nomor 2, manusia bisa menyentuh hidung dengan sikut mereka sendiri dengan mudah. Nomor 3, peregangan badan bisa mengurangi rasa ngantuk. Nah, teman-teman harus menjawab dari 3 ini yang kalian teman-teman pilih gitu. Terus kasih alasannya. Yang bohong itu nomor 2, hampir mustahil menyentuh hidung dengan sikut sendiri. Paham di sini teman-teman? Paham. Paham nggak? Oke, guys, kita mulai ya. Nah, apa jawabannya kira-kira? Apa yang 3 statement ini yang bohong? Nomor 1, jerapah tidak kurang dari 2 jam per hari. Nomor 2, matahari adalah planet terbesar di tata surya. Dan nomor 3 adalah gurun terkering di dunia, bukan Sahara atau Atacama. Ada yang bisa jawab? Bohong yang nomor 2. Alasannya kenapa? Karena matahari bukan planet. Siapa yang jawab? Ye, ye. Ya, betul ya. Jawabannya adalah matahari adalah bintang atau bukan planet. Nah, kalau ini apa jawabannya? Kucing selalu jatuh dengan posisi kaki terlebih dahulu. Ular tidak bisa berkedip. Gajah adalah hewan yang bisa melompat. Gajah adalah hewan yang bisa Siapa itu yang jawab? awak. Ya, betul ya. Justru gajah tidak bisa melompat. Kalau yang ini?
Unicorn itu hewan asli yang hilang. Ada kucing yang bisa main piano. Beberapa orang bisa tidur sambil berdiri. Unicorn itu makhluk mitos, tidak nyata. Itu siapa yang jawab? Elisa. Jawabannya betul ya. Unicorn itu makhluk mitos yang tidak nyata. Ini yang terakhir nih. Penguin bisa berenang lebih cepat daripada berjalan. Penguin hidup di kutub utara. Penguin memiliki bulu yang sangat rapat dan tahan air. Iya, penguin Mana yang hidup di bohong? kutub utara. Apa? Iya, karena penguin Alasannya apa? hidup karena penguin hidup di kutub barat. Jawabannya itu penguin hidup di kutub selatan, bukan di kutub Oh, utara ya. salah. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya udah nggak? Bentar ya. Masih kalah. Hmm. Okay, next, presenting for result. Once you've prepared your content, think about you deliver it. Start with an agenda to give structure. Tell your audience what to expect. This helps them feel more comfortable and focused. Then structure your talk. Introduce your topic, state your goal, and present your main point, and leave room for question. Finally, end with next steps. What should happen after the presentation? Define responsibilities and follow up action so your ideas move forward. Cukup Tujuan dari artinya. presentasi bukan hanya berbicara, tapi juga menghasilkan keputusan atau langkah lanjutan. Mulailah dengan menyampaikan agenda, jelaskan kepada audiens apa saja yang akan dibahas. Ini membuat mereka merasa tenang dan terarah. Lalu sampaikan tujuan presentasi dengan jelas apa yang ingin dicapai. Misalnya di akhir presentasi ini, saya harap kita bisa menentukan pilihan terbaik untuk strategi berikutnya. Dan sebelum menutup, pastikan ada tindak lanjut yang jelas, siapa melakukan apa dan kapan. Now, let's talk about persuasion or how to get people to support your ideas. Use social proof, show that others have trusted or support your ideas, like testimonials, review, and endorsement with credibility. Also, connect with your audience emotionally. Facts are helpful, but people are moved by feelings. Show them how your idea benefits them. And if someone disagrees, stay open. Instead of giving up, offer a workable compromise or a solution you both can accept. Terkadang, meskipun ide kita sudah jelas dan bagus, audiens belum tentu langsung setuju. Untuk itu, gunakan strategi yang disebut social proof atau berikan contoh bahwa ide ini sudah digunakan atau didukung oleh pihak lain. Selain itu, penting juga untuk menyentuh sisi emosional. Jangan hanya berfokus pada data. Tunjukkan bagaimana ide kita bisa menyelesaikan masalah mereka atau memberi manfaat langsung. Dan jika ternyata ide kita ditolak, jangan langsung berhenti. Bukalah ruang untuk berdiskusi dan ajukan alternatif yang lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak. Final takeaways. To summarize, know your audience, be clear and be concise. Design slides that support, not replace your message. Use structured interaction and follow-up step to drive action. And most importantly, influence with empathy, not just logic. Presenting ideas is not just about speaking, it's about connecting and creating real impact. Sebagai penutup, mari kita ingat poin-poin utama hari ini. Kenali audiens kita dan sesuaikan cara menyampaikan ide. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Desain presentasi yang mendukung, bukan membingungkan. Buat presentasi yang punya arah dan tujuan. Dan yang terakhir, sampaikan ide dengan empati dan percaya diri. Karena pada akhirnya menyampaikan ide yang baik bukan hanya soal berbicara, tapi tentang membangun koneksi dan memberi pengaruh yang positif. Apa di sini ada yang mau ditanyakan? Awak, Ya, boleh silakan. the question is, what are the most common mistakes people make when presenting their ideas? Thank you. Oke.
Topik boleh ke topik? Nomor dua, ya boleh. Why is why is important to audience your why in is it important to understand your audience before giving a presentation? Thank you. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, akan dijawab oleh teman saya ya. Yang awal dulu boleh. Bentar. Pertanyaannya yang what are the most common mistake? Yeah. One common mistake is overwhelming the audience with too much information, going off topic, or taking too long to get to the point. Another is reading straight from the slides instead of making real connection with the audience. Also, some presenters really only on fact and forget the emotional aspect when actually emotion often drive decision more than logic. And finally, presentation end without a clear next step. So the audience is left thinking, what now? Oh, sudah jelas? Okay, thank you for the answer. Oke. Pertanyaan kedua, hmm, why is it important to understand your audience before giving a presentation? Because every audience is different, and what works for one group might not work for another. Understanding the audience helps adjust the tone, the depth of the content, and even the style of delivery. It also helps avoid giving information that's too basic or too advanced. Most importantly, it shows respect where the connect is customized, the audience feels seen and valued. Oke, thank you. Oke. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Ada satu lagi nih. Mungkin cukup kali ya. Waktunya juga masih cukup. Jadi lanjut di Zoom aja kali ya. Nggak perlu di WhatsApp. Gimana teman-teman? That's good. Lanjut di sini aja ya. Di rumah aja, So, Pak. Langsung, langsung, langsung. Bentar. Nah, ini pertanyaannya silakan yang mau ingin menjawab dan sebutkan nama ya. tawa nomor 2. Ya boleh. Yang satu nggak ada. Yang satu dulu. Ya, ya Awa dulu aja deh. Silakan Awa jawab. Jawabannya, knowing the audience motivation allow the presenter to tailor the message to their needs, interests, and Hmm. expectation, making it more persuasive and relevant. Thank you. Oke. Lanjut, siapa lagi? Soalan nomor 1. Boleh. What are the three key components of present ideas that inspire the audience to take action? Jawabannya clarity, kejelasan, ide yang disampaikan, relevance, emotional engagement. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Nomor 3. Felisa nomor 4. Ya, boleh. Silakan. Why is using high quality photography important in a presentation? Using high quality photography in a presentation is important because it grabs attention, reinforces the message, enhances credibility, and makes the overall design look more professional and convincing. Topik Oke, mau nomor lanjut. 3 boleh Siapa nih, lagi? Pak? Nomor 3 Boleh, boleh. topik. Jawabannya the primacy and recency effect means people remember the beginning and of a presentation best. So please key point
strategy to make it more memorable. Thank you. Oke. Nomor Dini lima nomor Selanjutnya Dania. 5. nomor 5. Lima Dania. Siapa? Eh, Siapa dulu nih? Yuli. Siapa dulu? Nomor Udah. 5 siapa? Nomor 5. Iya. Titi Sarah nomor 5 atau Yiye? Ih, kayak sahawe. Iya 7. Dania Yaudah Ben. siapa aja wes lo? Itu nomor 5. Udah Dania Ben. Jadi siapa aja lah. Ya udah nomor 5 jawabannya. It mean adjusting or modifying your idea to make it more acceptable while still keeping its core value or goal. Oke. Nomor 6. Nah, Dini. Dini, Dini. Dini, Dini. Oke, Dini. Nomor 6. Jawabannya practice library, use key point notes instead of full scripts, rehearse in front of others, and improve storytelling and body language to build confidence. Thank you. Yuli Oke. 7. Nomor 7. Yuli. Siapa? Yuli. Yuli. Jawabannya example include user numbers, awards, endorsement from public figures, or success statistic. Udah. Oke, lanjut. Nomor 8. Nomor 8 Sarah. Iya, boleh. Silakan. Jawabannya by using simple language, avoiding cultural specific jokes or reference, including visual aids, and being respectful of cultural difference. Oke, 99. Audira. Audira. Audira, ayo. Nomor 9 jawabannya executives prepare conscience high level overview focus on result and strategy while technical audience need detailed data and technical explanations. Oke. Nomor 10 siapa? Audira lagi boleh gak? Ya, boleh, silakan. Jawabannya I can help with this bentar. Designing slides, summarizing content, analyzing audience feedback, and generating visual or script to improve delivery and engagement. Oke, thank you. Mungkin itu saja ya dari kelompok kita, kelompok 15. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.